Sebelumnya selamat malam semua. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ya udah, woi. Ada 20 siswa yang hadir, terima kasih. Kita akan coba untuk melakukan pendalaman untuk uji kom. Saya nggak tahu tadi udah ada kelas atau belum. Panat tadi udah ada kelas belum? Udah ada kelas ya tadi ya, berarti front end. Nah sekarang kita akan lebih fokus ke bagian back endnya teman-teman. Jadi untuk yang uji kom nanti skemanya itu adalah kalian butuh 3 hal yang penting. Yang pertama itu adalah front end, yang kedua itu adalah database dan REST API, dan yang terakhir itu adalah back endnya. Jadi mau nggak mau untuk membuat sebuah project kalian minimal 3 itu harus bisa gitu. Nah di kelas offline di sekolah itu kalian bikin front end, sama saya ini kita bikin back endnya. Karena memang bikin back endnya agak sedikit panjang prosesnya. Jadi biar nanti nggak terlalu nggak terlalu kepepet lah waktu pendalaman kalian. Makanya saya bikin di kelas malam gitu. Sebenarnya ini optional ya, jadi kalau mau ikut boleh, nggak juga nggak masalah. Saya coba share screen. Di sini itu saya bentar. Entire screen aja lah. Kelihatan ya? Share screen saya ya. Oke, saya anggap kelihatan. Di sini saya coba buat dulu, bentar. Di dokumen seharusnya project Kadir apa ya? Ujikom deh. Oke, di sini saya bikin let's say preparation.txt. Jadi teman-teman udah pasti harus prepare di bagian front end, terus ada database dan REST API. Ini untuk menghubungkannya ya. Terus di sini kita belajar backend. Nah, untuk tema itu nanti sebetulnya akan diberikan beberapa ya, nanti akan ditentukan ketika uji kom eksternal dan internal. Namun di sini tuh ada yang namanya siklus ya teman-teman. Jadi siklus kalian itu nanti akan seperti ini. Kalian bikin landing page, dimana ini adalah front end. Terus setelah membuat front end, kalian buat database dengan query SQL lah ya bahasanya. Setelah itu buat back end berupa REST API ya, baru nanti consume ke front end kayak gini. Jadi landing page yang kalian buat ini, ini landing page dan dashboard ya, dan dashboard gitu. Jadi ada landing page, ada dashboard. Dashboard fungsinya apa? Ini nanti akan ada sistemnya. Yang pertama itu adalah sistem login. Yang kedua adalah sistem pendataan. Jadi nanti di dalam dashboard itu ada pendataannya. Terus yang ketiga udah pasti ada CRUD ya. Create, read, update, dan delete gitu. Terus nanti di bagian landing page itu akan membaca atau read semua data
terus nanti ditampilkan yang ada di dalam dashboard. Jadi dashboard fungsinya adalah untuk mengelola semua data. Datanya bisa kalau misalnya temanya adalah let's say bikin perpustakaan, berarti data bisa jadi buku, bisa jadi anggota, bisa jadi apa lagi, tempat kayak gitu dan lain-lain lah. Ini contoh ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Ini nggak ada yang ngomong nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, Pak. Aman, mantap. Enggak. Oke. Setelah itu, untuk di back end, oke. Yo, udah. Untuk di back end, kita butuh yang namanya framework. Ya kan? Framework kita di sini adalah Express.js. Nah, Express.js sendiri itu membutuhkan yang namanya library. Nah, library kita itu nanti yang pertama itu ada yang namanya Express. Library Express itu sendiri. Terus MySQL 2 fungsinya adalah untuk pengqueryan, koneksi database dan lain-lain. Terus kita butuh Argon 2 atau Bcrypt boleh. Fungsinya untuk apa? Untuk melakukan hashing. Ini adalah algoritma hash. Terus kita butuh body parser. Setelah itu kita butuh CORS untuk memberikan cross origin ke front end dari back end gitu ya. Data-data itu nggak bisa tiba-tiba dilempar gitu ke front end. Terus juga kita butuh JWT, John Web Token. Kalau misalnya kalian mau, boleh pakai cookie parser kayak gini. Kalau mau pakai silakan. Jadi inilah ya, nanti ada lagi lah tambahannya kalau misalnya butuh ya ketika berjalan saja. Ini adalah mandatorinya. Jadi ini yang penting-penting aja yang perlu kalian punya sebelum membuat sebuah backend. Ini untuk library Express-nya. Nah, backend juga itu butuh yang namanya pattern, teman-teman. Pattern yang kita pakai di sini itu sebetulnya menyerempet ke MVC, ya. MVC itu model, view, C-nya ini adalah controller, kayak gitu. Tapi kita akan coba buat dia menggunakan Express.js, tapi dia model, controller, root, dan ya root saja sih, dan root saja lah, boleh lah. Nanti di sini boleh lah diberikan koneksi untuk repository koneksi boleh. Karena view kita itu nanti pakainya adalah React, jadi kita nggak mainin pattern MVC secara ini ya. Kayak Laravel gitu. Kalau Laravel dia MVC banget. Kalau kita Unip-United, jadi dia nggak terpaku sama pattern sebetulnya. Cuman biar nggak terlalu berantakan, so kita harus punya ya seenggaknya struktur gitu ya, struktur kode kita tuh mau kayak gimana gitu. Jadi ini yang perlu kalian buat. Nah, setelah sudah membuat ini semua, barulah kalian masuk ke pembuatan project. Oke. Jadi nanti kalau misalnya dari pihak sekolah membolehkan, saya akan buatkan kalian itu template backend kalian. Jadi nggak perlu kalian buat ulang. Udah aja pakai template yang saya buat gitu ya. So di sini itu yang pertama kali kalian harus lakukan adalah inisialisasi dulu. Ya, inisialisasi dulu, kalian npm init, terus dapat package JSON. Dari package JSON inilah baru kalian install yang tadi tuh. Mana nih? Library ini. Saya sampai course dulu aja karena ya nggak apa-apa sih, bebas
Di sini itu saya pakai sudo npm install. Oke, ditunggu. Apa nih? Fatal. Wih, kenapa kok fatal, bro? Sabar. Please make sure the correct ascent rights and the repository exist. Oh alah, Argon 2 by Crypt. Di satu ini yang sama nggak boleh ya, harus pilih satu dulu. Body parser. Terus di sini saya pakai Argon aja. Terus MySQL 2 udah, JSON sama course. Oke, install, semuanya udah selesai. Kalau sudah, nah di sini itu saya saranin kalian nanti langsung bikin folder dulu ya. Ada controller, terus folder roots, terus folder models. Nah nanti model sini isinya itu adalah query ya, isinya tuh query aja. Jadi biar kita bisa bikin apa ya namanya, lebih terstruktur gitu. Jadi semuanya itu ada di dalam model. Berikan juga folder config untuk konfigurasinya ya. Jadi ini wajib juga nih, config, controllers, models, terus roots. Satu lagi yang perlu kalian install itu namanya adalah sudo npm install .env. Ini juga butuh karena Express tanpa framework lain tuh dia nggak ada env langsung ya. Jadi perlu diinstal. Beda kayak Laravel tuh udah ada. Jadi nanti kita bikin .env, di sini adalah environment variable. Ya, setelah itu bikin titik git ignore. Nah nanti isi dari git ignore ini yang tidak boleh masuk, let's say env nggak boleh, terus not modules ini juga nggak boleh masuk kemana pak? Ini nggak boleh masuk ke apa namanya, ke GitHub kalian lah ketika lagi post. Jadi nanti nggak terlalu besar gitu. Tapi yang pasti package JSON ini wajib masuk lah, karena kalau nggak ada package JSON nanti nggak bisa diinstal projectnya. Oh iya, satu lagi itu adalah server otomatis kalian. Jadi kita install nodemon. Oke, berarti ada beberapa library, ada Argon 2, body parser, course, .env, express, MySQL 2, terus nodemon. Oke. Ini untuk pattern yang kalian nanti pakai. Terus untuk endpoint-nya itu kalian pakai index.js boleh, atau main boleh. Main.js atau app.js, terserah lah. Yang penting kalian konsisten aja. Kalau saya lebih suka pakai index.js. Jadi ya saya konsisten menggunakan index.js. Sebelum itu ada pertanyaan kira-kira? Ada pak. Yo. Ya gimana? Tadi ada yang mau nanya. Siapa tadi yang mau nanya? Niko tadi mau nanya. Gimana Niko? Enggak pak, aman kok. Lah, ini dibicarain nih saya nih, parah nih. Adain pak, itu Farel. Oh iya, nanti di bagian package JSON ini kalian ubah type-nya itu jadi modul ya, biar kalian nggak repot untuk lakukan ekspor import lah. Jadi nanti lebih mudah.
kalau menggunakan type modul. Kalau nggak kalian gunakan type modul, nanti dia minta require, jadi lebih repot sih gitu. Jadi itulah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan coba untuk testing di awal. Belum ada ini ya, jadi untuk testing aja dulu Express kita kira-kira udah bisa atau belum. Nah, ini adalah satu indikasi bahwa Express kalian tuh udah ada gitu, library Expressnya tuh udah ada. Jadi di sini bisa kita tinggal panggil kayak gini. Biasanya Express tuh mintanya masuk ke modul development. Kalau ini kan dia nggak masuk dependencies-nya ke development ya. Ini masuknya ke dependencies biasa. Nah, di sini kita bisa ambil aja. Seharusnya tuh npm install min save dev. Nah, di sini kita tinggal jalanin ulang kayak gini. Pastein, jalanin ulang. Jadi nanti titik tiganya yang ada di sini tuh hilang. Kalau udah selesai di sini. Nah, titik tiganya hilang. Terus ketika kita cek di package.json kita, dia masuk ke development dependencies. Ya. Notmon perlu apa enggak? Nanti bisa dibaca sih di bagian apa? Dokumentasi. Bentar, saya coba buka dulu dokumentasinya kalau gitu. Notmon tuh butuh diinstal di mana? Ya, npm install biasa pun boleh lah. Nah, ini kalian bisa lakukan di development dependencies juga boleh katanya. Jadi kita coba ikutin sarannya untuk taruh dia di development and dependencies. Oke, gitu sih. Kita coba tes dulu notmon kita jalan atau enggak. Notmon index. Oke, dia jalan. Versinya itu adalah 3.1 yang punya saya. Yang latest version itu 3.1.9 ya. Di sini saya coba console.log dulu, tes. Nah, ini jalan notmonnya sudah aman, berarti saya tinggal testing menggunakan Express. Biasanya kalau mau menggunakan Express itu saya assign dia ke dalam satu variabel app atau Express, ya bebas lah. Terus di sini kita tinggal taruh di dalam fungsi Express gitu. Nah, app di sini bisa kita panggil. Terus kita let's say mau get gitu lah, untuk memanggil dengan routing awalnya itu misal slash. Terus di sini itu kita harus buat satu callback dengan request dan juga respon. Jadi ketika ada request ya kita berikan respon apa gitu. Nah, kita coba kasih responnya itu adalah halo dunia kayak gini. Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya kita jalanin di browser dengan ya kita harus berikan port juga berarti ya. Kita coba kasih port, let's say saya assign di atas saja const port sama dengan 4000 gitulah. 5000. Terus di sini saya bikin app.listen, portnya apa, terus kita panggil satu callback lagi. Di sini kita tinggal console.log. Let's say server kita tuh berjalan di mana? Di port http://localhost -2. Di sini bisa langsung pakai dolar. Kok dolar sih? Iya benar dolar. Terus di sini kurung kurawal port kayak gitu untuk panggil portnya. Nah, kita dapat error katanya 5000 itu udah in use. So jangan gunakan 5000, saya pakai yang 5500 ternyata aman. Nah, sekarang ketika saya jalankan yang slash kayak gini, maka dia akan muncul halo dunia. Misal di sini slash API slash home misal. Maka kalau di sini ya dia cannot get slash gitu. Karena endpoint awal tuh selalu slash.
Nah, di sini saya panggil API/home. Maka yang muncul tadi ya halo dunia. Itu sih untuk routing awal lah ya. Jadi pahami dulu konsep routing, baru nanti kita bisa masuk ke bagian routes gitu. Nah, ini kalau misalnya nanti kalian mau pakai, ini udah bisa nih. Ini udah bisa dipakai di kita coba testing ya. Udah bisa dipakai di bagian, bentar, workspace-nya saya ganti. Misal saya bikin di sini itu blank collection, namanya itu adalah ujicom dengan request mana? Requestnya itu adalah testing. Sini berarti http://localhost 5500 dengan tadi ya untuk endpointnya itu adalah /API home. Nah, ini kalau kita get seharusnya udah bisa nih muncul halo dunia kan gitu. Gitu sih. Jadi nanti udah bisa kalian pakai di bagian front end. Ini backend simple sederhana karena kita menggunakan Express. Express itu sebetulnya nggak butuh pakai folder-folder gini sih. Dalam satu file aja itu sebetulnya udah bisa jadi REST API, tapi tidak terstruktur. Itu jadi bahan penilaian yang buruk lah. Kalau misalnya kalian mau dapat nilai terbaik ya buat yang bagus gitu. Jadi jangan sampai bikinnya tuh acak-acakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Wih, ini masih oh masih ya. Kita tadi start dari jam, woi lah, ternyata dia koneksinya menyambung, bre. Pinjam itu dong, hotspot. Terus karat. Oke, sorry. Ini ya tadi ya. Jadi ini untuk preparation kalian. Apa aja yang kalian harus buat dan bagaimana. Terus ini untuk folder-foldernya, ini untuk satu contoh kode hari ini. Besok berarti kita lanjut lagi di pembuatan konfigurasi menggunakan MySQL 2. Jadi sebelum saya besok ke config, kita coba cek dulu ada yang namanya library MySQL. Jadi ada yang namanya library MySQL dan ada yang namanya library MySQL 2 npm. Nah, ini beda nih teman-teman. Jangan sampai kalian ngerasain itu sama ya. Sebetulnya bukan beda dalam artian ya keseluruhan beda, bukan, tapi ada pembaruan lah. Kalau misalnya menggunakan MySQL 2 itu mendukung konsep promise atau asinkronus gitu. Jadi dia lebih lebih mantep lah kalau dipakai kalau pengen front end React gitu, karena kan React tuh base-nya asynchronous system. Jadi nanti kalian boleh cek lah apa perbedaan antara MySQL 2 dan MySQL biasa. Tuh ya. Ini untuk patternnya saya kirimin di GitHub ya. Git ini dulu deh. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Sejauh ini kalian punya kendala apa di pembuatan backend? Karena kemarin tuh kenapa saya akhirnya punya ide untuk bikin kelas malam yang online itu supaya kalian tuh punya punya tempat untuk cerita. Takutnya tuh kalau kalian offline tuh nggak berani cerita karena mungkin takut ngelihat saya atau mungkin nggak enak dilihat yang lain kayak gitu. Jadi silakan sekarang tuh kasih tahu gitu ya, kasih tahu kalian tuh punya masalah apa di bagian pembuatan backend kayak gitu. Template backend saya jadiin public, ini saya share di grup ya. Untuk templatingnya saya add dulu git, saya commit.
Nah, untuk nanti uji kom, saya harap semuanya itu sebetulnya udah prepare banget ya. Biar kalian tuh nggak ada yang ngulang, nggak ada yang gagal gitu. Jadi semuanya dapat nilai yang baik lah. Saya mah nggak minta kalian super duper baik, yang penting baik aja tuh udah oke gitu. Bentar nih, kenapa index.js bla 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 bla. Sabar. Oke, ini search not modul. Oke. Git add commit. Terus origin. Nah, ini kenapa gue nge-add folder nggak mau ya? Hah? Folder. Sabar ya guys. Kenapa? Gue nge-add folder nggak bisa. Pakai komen aja. Hah? Pakai komen aja. Maksudnya? Lu nggak bisa diisi kan manual. Nggak bisa diisi kan pakai sini aja, pakai CMD. Lah, udah bang. Tuh, semuanya pakai CMD gua. Lu mau hapus Gua mau nge-push foldernya. semuanya? Iya, git titik kan? Git add titik kan? Iya. Gitu kan? Git Message dulu dong. push, hah? Message dulu dong. Git commit gitu kan? Ini udah set commit lagi. Nah, tuh clean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa coba? Apa gara-gara gak ada isinya? Aneh sih kalau nggak ada isinya. Ini kan folder Gcom semua ya. Kenapa? Tuh ada Mahaga mau nanya. Coba lu munculin folder Git yang hidden. Ntar lu hapus aja yang itu ya. Di Windows sih gampang ya kalau kayak gitu. Sabar dah. Ini saya bikinin sekalian aja. Controllernya ini misal tes controllers.js, modelnya misal tes. Game apa? Kenapa? Rootnya tes root.js. Tuh kan, baru bisa kalau ada isinya lagi. Git push. Oke, udah bisa. Ini saya kirimin di grup, silakan digunakan baik-baik ya. Dipelajari juga nanti pas lagi sebelum uji kom. Oke, ada pertanyaan? Pengen aja dong, Pak. Ya. Saya, Pak. Kenapa? Itu, Pak, kita sebenarnya uji komnya itu kayak live coding atau berbasis project gitu? Live coding. Jadi nanti ada live codingnya, ada projectnya juga gitu. Karena project kalian itulah yang nanti kalian jadikan live codingnya gitu loh. Kalau misalnya kalian belum punya project ya kalian nggak bisa live coding karena nanti misal diminta untuk membuat fitur. Besok saya ajarin bikin fitur gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai ketika ditanya ya kalian nggak bisa gitu. Tapi ya ini balik lagi ke pihak sekolah dan perusahaan. Kalau misalnya ternyata pihak sekolah dan perusahaan sepakat mengikuti uji kom tahun lalu, nah itu kalian nggak butuh live coding. Kalau tahun lalu tuh dia bikin project, bikin video presentasi selesai. Nah jadi tergantung dari perusahaan dan sekolah nantilah saya coba ini.
Gitu nih kok. Yang lain? Oke, makasih Pak. Pak, Ujikom fixnya tanggal berapa Pak? Fixnya itu di tanggal 20 berapa nah? 21 ya? Ntar deh. Pokoknya di tanggal 20-an itulah. Jadi ada spare waktu 1 minggu. Antara di awal atau enggak di akhir. Saya belum ada arahan dari Kaprodi sih. Bukan belum ada, maksudnya tanggalnya udah dikasih tahu di tanggal segitu, tapi pastinya itu belum, karena kan Ujikom nggak cuma RPL, banyak gitu kan. Jadi bareng-bareng. Akhirnya ya harus koordinasi lagi nanti tapi. Yang penting mah sekarang belajarnya dulu deh gitu. Yang penting kita coba bikin projectnya dulu, kita pahamin dulu, nanti Ujikom besok pun kalau memang udah paham mah aman-aman aja kan seharusnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Pak. Ya ya, Amanda Nabila gimana? Suaranya cowok, lanang. Jody itu Jody Pak. Oh alah. Oke, gimana Jod? Saya apakah ujian ini diselenggarakan secara bersamaan Pak? Ujian eksternal sama internalnya Pak di bulan ini? Di bulan ini semuanya, internal eksternal. Itu ada deadline-nya atau gimana Pak? Atau langsung aja? Hari H, kamu bikin tuh hari H. Jadi nggak ada kamu bikin hari ini terus deadline-nya sekian, nggak ada. Hari H kamu bikin, gitu. Tapi kamu punya existing project yang jadi let's say templating-nya lah. Tapi bukan berarti udah kamu buat duluan dari 0 sampai akhir jadi, enggak. Karena nanti ada pembagian tema, pembagian ya fitur, tergantung dari ininya, dari apa? Pihak perusahaan. Jadi kalau ditanya ada deadline, nggak ada deadline, karena hari H kalian buat hari besarnya itu ya disitulah kalian ini. Jadi tergantung pokoknya itu. Karena kalau misalnya ternyata sekolah mengikuti yang tahun kemarin, kalau tahun kemarin ada deadline, tapi yang kemarin saya dengar sih ya Ujikom internal eksternal sekarang tuh dia full datang untuk ngetes gitu loh. Nanti internal pun saya akan tes. Jadi kan ada dua tuh, eksternal internal. Internal saya yang ngetes, eksternal nanti dari pihak perusahaan yang ngetes gitu. Oke Pak, mengerti. Yang penting sekarang tuh fokus ke bisa enggaknya dulu deh. Karena ada beberapa teman-teman yang masih belum paham gitu. Ada yang belum paham bikin API, dan yang paling parah tuh yang nggak paham untuk consume data dari API. Aduh, itu banyak yang kayak gitu. Makanya saya takutnya ketika nanti dites gugup akhirnya nggak bisa gitu loh, nanti akan ada sanksi ya. Jadi ya kalau bisa jangan sampai tidak lulus, karena ini pun bisa jadi portofolio kalian. Ada beberapa teman-teman yang udah master di pemrograman terus mau ikut lanjut di jadi programmer, ya diseriusin gitu. Prima kenapa nih angkat tangan? Enggak Pak, dari tadi itu Pak. Oh gitu. Iya, jadi itu sih. Kita belum sampai ke apa? Teknologi-teknologi lain ya. Ini kita cuman betul-betul apa ya namanya? Basic sih, kayak bikin backend front end gitu. Padahal banyak teknologi yang seharusnya tuh kalian pelajarin. Salah satu contoh misal menggunakan Docker, AWS, ya server lah, cloud, nggak harus AWS, tapi yang paling oke sih AWS. Terus juga apa lagi ya? Kalau di Docker tuh ada apa aja sih? Nginx, terus Ada udah itu doang paling buat web server mah. ya, terus ada RabbitMQ untuk membuat message broker, bukan membuat ya, tapi consume message broker menggunakan RabbitMQ. Ada Kafka, ada Apache, banyak lah ya. Jadi ya belum sampai situ, seharusnya kita tuh bisa lebih apa ya, bisa lebih luas lah. Ini nggak terlalu susah kok sebetulnya.
Yang penting tuh banyak latihan dulu sih. JavaScript itu bukan bahasa pemrograman yang sulit kok. Dia scripting based, jadi beda kayak Java yang OOP system, C++ dan lain-lain lah, itu memang susah gitu. Tapi kalau pakainya JavaScript, aduh, itu udah yang gampang gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kalian tuh bingung. Terus penggunaan database kita pakainya MySQL, itu udah paling common sense banget tuh, semua orang pakai gitu kan. Dan tutorial atau mungkin dokumentasi itu di Google banyak banget. Kalau kalian penasaran untuk ngecek ya itu bisa juga gitu kan, ngecek. Karena memang semua orang tuh rata-rata pasti kenal MySQL baru ke yang lain-lain gitu kan. Baru ke Postgre, ada MongoDB, ada Maria, ada apa lagi sih, SQLite, ya banyak lah. Dan itu susah gitu ya, selain MySQL itu susah sih. Dan query-nya pasti beda tuh gitu. Nah query kita kan query standar, select bintang from apa, kayak gitu-gitu doang kan. Nah itu yang nanti kita akuisisi pun untuk backend kita ke depannya. Kita nggak pakai ORM ya, kita nggak pakai ORM SQLite, Prisma dan lain-lain. Betul-betul semuanya tuh yang saya pakai basic aja dulu deh. Nanti ke depannya kalau kalian memang fokus ke backend atau mungkin pengen belajar lagi, ya boleh lah, nanti kita iseng-iseng bikin kelas lagi untuk pendalaman itu gitu. Tapi yang penting sekarang di bagian Ujikom ini semuanya yang basic dan kalian tuh bisa gitu ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang udah join dan mau tanya. Ini sorry ya, saya izin ya, ini saya record, jadi saya mau taruh di YouTube. Yang tadi mukanya kayak gimana ya udahlah ya, itu bukan urusan saya. Biar teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir hari ini itu bisa lihat dokumentasinya. Dan ini jadi dokumentasi untuk ke sekolah bahwa kita tuh ada kelas tambahan untuk yang Ujikom, temanya tuh back end gitu ya. Jadi saya izin nanti saya upload di YouTube. Prima, sorry saya dari tadi lihat kamu on cam kayak gimana. Jadi siapa tahu viral ya. Itu kan bagus, Prim. Ada Prima. Oke, thank you guys. Boleh. Saya on cam nih Pak. Saya on cam nih tadi. Thank you guys. Yuk silakan, selamat malam. Ya, makasih Pak.